Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ibin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pertidaksamaan rasional. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Ada 5 soal. Soalnya seperti ini, teman-teman bisa coba terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti baru kita bahas bersama, gitu ya. Kita coba bahas yang nomor 1 dulu. Nah, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah gimana? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus mengenolkan salah satu ruas atau mengenolkan ruas kanan, gitu kan? Kita operasikan di sini berarti X per 2 dibagi X min 1. Nah, ini 3 kali yang di dalam kurung menjadi kurang. 3, ini X plus 2 dibagi X min 1. Nah, 2-nya karena dipindah menjadi plus, gitu ya. Ini kurang dari 0. Nah, kemudian baru kita operasikan atau samakan penyebutnya. Ini berarti X plus 2 dibagi X min 1, jangan lupa kurungnya. 3-nya kita masukkan ke dalam. 3 kali X berarti gini. Ini 3X plus 6 dibagi X min 1. Nah, kebetulan 2 ini sudah sama penyebutnya. Tinggal kita samakan penyebut dari 2 ini. Berarti ini 2 dikalikan penyebutnya X min 1 per X min 1. Kurang dari 0. Selanjutnya, kita operasikan pembilangnya. Berarti X plus 2 dikurang. Kita buka kurungnya ya. 3X ini negatif 6 berarti. Terus plus. Nah, ini dikalikan ke sini berarti 2X negatif 2. Terus penyebutnya ini X min 1. Kurang dari 0. Nah, kita coba operasikan. X dikurang 3X, terus ditambah 2X, berarti X-nya habis, gitu. Terus 2 dikurang negatif 6, dikurang 2, berarti tinggal negatif 6. Dibagi dengan X min 1, kurang dari 0. Nah, kita cari X pembuat 0-nya. Pembilangnya kan nggak ada variabelnya. Berarti nggak usah dicari, tinggal penyebutnya. Nah, penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Berarti ini X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, terus kita buat garis bilangan. Di sini 1, gitu ya. Kemudian kita ambil misal titik 0. 0 kan di sini. Nah, 0-nya kita substitusikan ke sini. Berarti ini yang penyebut menjadi negatif 1 kan. Negatif 6 dibagi negatif. Nah, hasilnya kan positif. Tapi kok kurang dari? Oh, berarti daerah yang ada 0-nya. Ini tidak memenuhi TM gitu ya. Nah, maka yang diambil adalah yang ini. Ini M, memenuhi. Nah, jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah X lebih dari 1. Ada nggak? Ada ya, jawabannya yang A ini. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal nomor 2, soalnya seperti ini. Bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah. Nah, pertama kita nolkan ruas kanan. Berarti 4X dikurang 5 dibagi X, terus ini dikurang. Kita kurung ya, X dikurangi 2.
kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh X. 4X dikurang 5 dibagi X, dikurang X-nya taruh sini, X min 2, terus dibagi dengan X. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita operasikan. Pembilangnya menjadi 4X dikurang 5. Nah, ini kalikan ke dalam ya. Berarti negatif X kuadrat, terus negatif kali negatif. Ini positif 2X. Dibagi dengan X. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dioperasikan yang atas menjadi negatif X kuadrat. Terus ini 4X ditambah 2X berarti 6X. Dikurang 5. Ini dibagi X. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, teman-teman, di sini persamaan kuadrat. Cari pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti biar nggak pusing, biar nggak ada tanda negatifnya, kita kalikan dengan negatif 1 gitu ya. Nah, konsekuensi dari dikalikan negatif 1, nanti tandanya kita ubah. Hadapnya jadi kebalikannya. Maka menjadi gini, X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Terus dibagi dengan X, tandanya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau dikali negatif, tanda berubah. Nah, selanjutnya kita faktorkan yang atas. Ini menjadi berapa? Ya, tahu nggak? Di sini X, kemudian di sini juga X. Nah, dua angka ketika dikalikan hasilnya 5, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Berarti kan negatif 5 sama negatif 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, X pembuat 0-nya berarti gini. X min 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ini berarti X-nya sama dengan 5. Yang sebelah kanan X-nya sama dengan 1. Nah, syaratnya. Syarat itu penyebutnya ya. Penyebut nggak boleh 0. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Ada 0, terus 1, sama 5. Nah, 0-nya karena nggak boleh ikut 0, berarti biarkan bulatannya kosong. Tapi 1 sama 5, karena dia pembilang, dan ada tanda sama dengan di soal, maka ini kita penuhi. Gitu. Ini 0, 1, 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba mana ini yang memenuhi dan yang tidak. Kita lihat. Biasanya kan kita ambil 0 ya, biar gampang. Di sini 0, 0, 0. Tinggal 5 gitu. Tapi 0-nya ikut. 0-nya di sini sebagai pembatas. Maka kita ambil titik di sebelah sini. Katakanlah negatif 1. Biasanya sebenarnya ini bebas teman-teman. Mau ambil berapapun bebas. Mau ngecek X-nya 6, X-nya 3, boleh. Tapi untuk memudahkan, biasanya kita ambil 0 gitu. Nah, kita coba hitung. Kalau X-nya negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat dikurang 6 kali negatif 1 ditambah 5. Ini dibagi negatif 1. Berarti ini 1 ditambah positif ya. Positif, 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 positif dibagi negatif. Ini negatif. Sementara di sini tandanya
positif. Oh, berarti ini tidak memenuhi. Nah, ini karena pembatasnya itu nggak ada yang pangkat, di sini nggak ada pangkat, di sini nggak ada pangkat, kita selang-seling, teman-teman. Memenuhi, di sini tidak memenuhi, di sini memenuhi. Jadi, kita ambil yang memenuhi. Mulai dari 0 ke 1, gitu. Ini kita arsir, dan 5 ke kanan. Nah, kalau kita nyatakan, berarti gini. X-nya itu 0 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 1. Atau, nah, karena ada dua daerah ya, X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Ada nggak yang bentuknya seperti ini? Ada ya, ternyata yang D ini. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah titik-titik. Nah, ini ada tanda mutlak. Kita harus hati-hati nanti ya. Nah, langkah pertama, sama ruas kanan dibuat sama dengan 0. Dibagi X, terus dikurang 3. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, terus kita samakan penyebut, jadi ini mutlak X ditambah 2 dibagi X dikurang 3X per X gitu. Kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini X mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ini dibagi X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, teman-teman harus ingat definisi nilai mutlak di atas gini ya. Definisi mutlak. Gimana? Ketika ini X, itu bisa dua macam hasilnya. Ini bisa saja X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini bisa jadi min X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi kita gunakan dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka kita gunakan nilai ini, kita ganti dengan X, karena X-nya lebih dari 0, gitu kan? Berarti di sini X ditambah 2 dikurang 3X dibagi dengan X. Nah, ini kita dapat berapa? Negatif 2X plus 2 kita bagi dengan X. Oh, ada yang keliru. Ini tandanya gini ya, kurang dari atau sama dengan 0, nggak apa-apa. Kemudian kita cari pembatasnya. Pembatasnya berarti negatif 2X plus 2 sama dengan 0. Berarti negatif 2X sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan 1. Nah, untuk penyebutnya kan nggak boleh 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 0. Kita tarik garis bilangan di sebelah sini. Ini 1 sama 0. Ini 0, di sini 1. Satunya penuh atau enggak bulatannya? Lihat, di sini ada sama dengan, berarti di sini penuh bulatannya. Oke, kita cek. Kita ambil berapa? Ambil 2 deh. 2 kan di sebelah kanan pol ya. Berarti ini negatif 2 ketemunya yang atas, ini positif. Nah, berarti di sini memenuhi.
karena positif dibagi negatif, itu kan hasilnya pasti negatif. Nah, ini selang-seling. Tidak memenuhi, memenuhi. Ini ke sana. Sementara ini ke kanan. Nah, terus jangan lupa, X-nya kan harus sama dengan 0. Gitu kan? Berarti kita ganti warna dulu. Nah, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti yang ke kanan. 0 ke kanan. Nah, daerah irisannya ini. Jadi, untuk kemungkinan yang pertama itu, kita tulis di sini. X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Gitu. Kita simpan ini dulu. Kemudian, untuk kemungkinan yang kedua. Berarti untuk X kurang dari 0, maka berarti di sini menjadi, ini menjadi negatif. Negatif X ditambah 2 dikurang 3X. Terus dibagi dengan X. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini negatif 4 negatif 4X ditambah 2 dibagi X kurang dari atau sama dengan 0. Berarti negatif 4X ditambah 2 sama dengan 0. Ini negatif 4X-nya sama dengan negatif 2. Berarti X-nya itu setengah gitu ya. Terus penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat garis bilangan. Di sini berarti 0, ini setengah. Ini kita penuhi karena di soal ada sama dengan itu. Kita ambil misal di 1. 1 kan di sebelah kanan ini. Kita masukkan ke sini. 1, 1. Berarti yang atas negatif, yang bawah positif. Negatif dibagi positif itu negatif. Oh, daerah kanan berarti daerah sini memenuhi. Yang ini tidak memenuhi, ini memenuhi. Berarti 2 daerahnya. Nah, gini kan. Terus jangan lupa syarat ini. X-nya harus kurang dari 0. Kita ganti warna dulu. Berarti kurang dari 0 ya ke sini. Nah, irisannya yang sebelah sini. Kita tulis X-nya itu kurang dari 0. Nah, dari 2 daerah warna biru ini, kita coba tulis di sebelah sini ya. Berapa itu batasnya? 0 sama negatif 1. Nah, negatif 1-nya, kok negatif sih? Positif, sorry. Nah, ini lebih dari 1, berarti daerah 1 ke kanan, sementara yang bawah kurang dari 0. Nah, berarti 0 ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis sebagai gini. X sedemikian sehingga X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Ada nggak yang jawabannya seperti ini? Kurang dari 0. Oke, yang A ini ya. Itu agak panjang teman-teman karena ada definisi mutlaknya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, next ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, seperti ini penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, nah, pertama sama, ruas kanan 0 kan. Kok warnanya biru? Nggak apa-apa ya. Berarti ini negatif X lebih dari atau sama dengan 0.
Kita samakan penyebutnya, berarti ini kita tulis dulu. Nah, kita kalikan dengan penyebut yang depan. Itu cara cepatnya. X dikali X dikurang 1. Ini X dikurang 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita operasikan. Di sini X ditambah 3 dikurang ini X kali X, tandanya negatif berarti negatif X kuadrat. Nah, negatif X dikali negatif 1 berarti ini X. Terus kita bagi dengan X min 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang ini kita operasikan ketemu negatif X kuadrat ditambah 3. Kita bagi dengan X dikurang 1. Gitu. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini kita apakan? Oh, sorry, ada yang keliru. Harusnya ini ya. Ditambah 2X dulu. 2X ditambah 3. Nah, gitu. Nah, depan X kuadrat itu kan negatif. Maka kita kalikan dengan negatif 1. Biar enak nanti memfaktorkannya. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dibagi X min 1. Tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa? Berarti, hati-hati. Ini kita bagi dengan X dikurang 1. Berarti di sini negatif 3, ini positif 1. Kurang dari atau sama dengan 0. Kita cari pembuat 0-nya, berarti X min 3 sama dengan 0. Atau X plus 1 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 3. Yang sebelah kanan, X sama dengan negatif 1. Sementara penyebutnya, X dikurang 1 nggak boleh sama dengan 0. X dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kemudian kita gambar. Batasnya itu negatif 1. Terus 1 sama 3. Nah, negatif 1 kita penuhi ya, karena dia pembilang dan di soal ada sama dengan. Berarti ini penuh. Kalau 1 nggak usah, karena dia penyebut. Penyebut nggak boleh sama dengan 0 nanti. Terus 3-nya juga kita penuhi. Nah, kita ambil misal 1 titik. Kita ambil 0 deh yang gampang. 0 di sini. Kita masukkan ke sini. Berarti kan 0, 0. Bawah 0. Berarti tinggal negatif 3 dibagi negatif 1. Hasilnya kan dia positif. Negatif bagi negatif positif ya. Berarti di sini tidak memenuhi. Karena tandanya kurang tapi kok lebih. Nah, ini selang-seling. Di sini M, di sini TM. Paling kiri berarti M. Nah, yang memenuhi kita arsir. Di sebelah sini. Berarti X-nya yang memenuhi itu X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Atau 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 3. Ada nggak yang seperti ini? X kurang dari. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Nah, soalnya seperti ini. Himpunan semua nilai X yang memenuhi 3X dikurang 2 dibagi X
kurang dari atau sama dengan X. Kita nolkan sebelah kanan, berarti 3X dikurang 2 dibagi X dikurang X kurang dari atau sama dengan 0. Terus disamakan penyebut, berarti ini X-nya kita kali X gitu, dibagi X kurang dari atau sama dengan 0. Terus dioperasikan 3X dikurang 2, ini dikurang X kuadrat. Dibagi X kurang dari atau sama dengan 0. Kita susun yang rapi ya, atau biar gak ada negatif di depan X kuadrat, maka ini kita kali dengan negatif 1. Sehingga ketemu X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, penyebutnya masih sama X. Ingat, dikali tanda negatif, dikali negatif 1, berarti tanda berubah arah. Kemudian dari sini kita faktorkan. Ini X negatif 2, berarti ini X negatif 1. Terus dibagi dengan X lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari pembuat 0, berarti X dikurang 2 sama dengan 0. Atau X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti sebelah kiri X-nya sama dengan 2, sebelah kanan X-nya sama dengan 1. Nah, penyebut yang ini tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 0. Terus kita tulis di garis bilangan 0, 1, 0, terus 1, terus 2 gitu. Nah, sorry kok ini kok gini, harusnya bulat. Nah, kita lihat di soal ada tanda sama dengan, berarti di titik 1 sama 2 ini kita penuhi buletannya. Terus kita ambil berapa ini untuk mengecek. Nah, titik 0 biasanya kita buat ngecek, tapi di sini kepake, berarti kita ambil titik misal di negatif 1. Kita cek, ngeceknya di sini aja deh. Berarti negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali negatif 1 ditambah 2. Terus dibagi negatif. Yang atas jadinya apa? Ini positif, positif, positif. Positif dikurang negatif, ya tentu negatif. Nah, negatif lebih dari. Oh, berarti salah, tidak memenuhi. Nah, selang-seling ya. Ini memenuhi. Tidak memenuhi, memenuhi. Kita ambil yang sebelah sini. Daerah ini itu 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 1. Sama daerah sebelah kanannya 2. Itu berarti atau X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Ada nggak yang seperti ini? 0 kurang dari X kurang dari. Oke, jawabannya yang B ini. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa masih ada bagian yang ketiga gitu ya. Sudah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.